Pemirsa, penutupan 4 jalur cepat di kawasan Semanggi masih dilakukan agar tidak mengganggu proyek pemasangan tiang simpang susun Semanggi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Nova Maulana yang berada di lokasi. Ya Cila, apa dampak yang terlihat terhadap lalu lintas di sekitar wilayah Semanggi akibat penutupan 4 jalur ini, Cila? Ya, Dora, menurut pantauan kami di salah satu penutupan jalan di daerah Semanggi, tepatnya di simpang susun Semanggi ini bisa terlihat di belakang saya bahwa kemacetan sudah mulai terjadi dan memang kemacetan ini juga baru saja terjadi padahal sejak beberapa menit lalu kami di sini kemacetan belum juga terjadi dan bisa terlihat bahwa di belakang saya bahwa kemacetan sudah mulai terjadi dari arah Bundaran HI menuju ke arah Blok M. Sementara kemacetan juga sudah mulai terjadi dari arah Bundaran HI menuju Cawang, di mana memang volume kendaraan sudah mulai bertambah, tepatnya menjelang buka puasa pada pukul 6 sore hari nanti. Dan memang hingga kini polisi juga terus menghimbau para pengendara supaya tetap bisa berhati-hati dan supaya kemacetan ini bisa sedikit terurai dengan dibantu oleh kesadaran para pengguna jalan. Dan memang hingga kini penutupan jalan ini juga telah dilakukan sejak 12 Juni yang lalu dan akan terus dilakukan hingga Agustus 2017. Dan memang hingga kini pun kemacetan juga bisa dibilang tetap terjadi baik pagi hari tepatnya pada saat jam kerja begitu, dan hingga sore hari ini pun kemacetan juga terus terjadi dan diperkirakan juga akan tetap terjadi hingga menjelang waktu berbuka puasa nanti, Dora. Ya, jelas saya dapat melihat ini kepadatan arus lalu lintas yang ada di belakang Anda. Kemudian apa antisipasi dari pihak kepolisian lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di kawasan Semanggi? Ya, polisi juga sudah menyiapkan beberapa kebijaksanaan begitu regulasi yang juga sudah diterapkan sejak tanggal 12 Juni lalu, yakni dengan menggunakan sistem tutup buka jalan tepatnya di beberapa kawasan di sepanjang Jalan Sudirman dari Bundaran HI menuju Blok M, juga dari Bundaran HI menuju ke arah Cawang. Dan memang polisi juga sudah menerapkan sistem buka tutup jalan ini. Dalam satu hari bisa menerapkan sistem ini sekitar 4 kali begitu, dan hingga kini pun juga polisi juga telah menerapkan hal yang sama. Dan memang polisi juga menghimbau para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati karena kendaraan dari arah timur yang menuju ke arah selatan atau Blok M telah diarahkan menuju masuk ke jalur lambat di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di tempat saya berada saat ini, atau dapat juga menggunakan jalur alternatif di Jalan SCBD dan menuju Jalan Jenderal Sudirman. Begitu juga dengan kendaraan dari arah selatan, tepatnya dari arah Blok M yang akan menuju ke arah barat Slipi juga diarahkan melalui jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman atau dapat menggunakan jalur alternatif Jalan Pintu Gelora 1 menuju Jalan Asia Afrika. Sementara itu kendaraan dari arah utara, yakni dari arah Bundaran HI yang akan menuju ke arah timur atau Cawang juga diarahkan melalui jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman atau juga dapat menggunakan jalur alternatif yakni jalur di Jalan Profesor Satrio, Jalan Kasablanka, Jalan Galunggung, Jalan Sultan Agung Manggarai, dan Jalan Imam Bonjol, Jalan HR Rasuna Said. Sementara, Dora, kendaraan dari arah barat, tepatnya dari arah Selipi yang akan menuju ke arah utara, yakni dari Bundaran HI begitu, diarahkan melalui jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman atau dapat menggunakan jalur alternatif Jalan Danau Sentani, Jalan Bendungan Jatiluhur, dan Jalan Bendungan Hilir. Dan Dora, diharapkan terus supaya pengguna jalan tetap berhati-hati karena diperkirakan kemacetan ini akan terus terjadi hingga setahun ke depan. Karena diperkirakan proyek simpang susun Semanggi ini yang berbarengan dengan proyek-proyek lain yang dikerjakan juga oleh Pemprov DKI Jakarta akan tetap dilakukan, dan itu pun berimbas kepada kemacetan lalu lintas tepatnya di pusat Jakarta ini. Demikian, Dora. Baik, terima kasih Priscila Dauhan dan juru kamera Nova Maulana yang melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta.